Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky dengan nomor PNPM 207064516158 kelas R02. Ingin melakukan prestasi sebagai salah satu tugas UAS untuk memenuhi tugas UAS saya dalam mata kuliah algoritma pemrograman dan algoritma pemrograman dan praktikum algoritma pemrograman. Langsung saja. Materi yang pertama menyebutkan dan menjelaskan perencanaan program. Satu, definisi program atau definisi masalah. Yang dua, planning and design system atau perencanaan dan desain sistem. Yang ketiga, mengimplementasikan rancangan ke dalam bentuk struktur coding. Yang keempat, documentation atau dokumentasi. Yang kelima, tahap testing. Terus tahap testing juga tidak luput dari pembahasan. Terus maintenance. Terus pemrograman dan pemrograman. Pemrograman adalah proses menulis, menguji dan memperbaiki debug dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Pemrograman adalah suatu hasil dari menulis kode-kode perintah yang di dalamnya terdapat suatu instruksi-instruksi dari bahasa pemrograman. Lanjut. Konsep dasar pemrograman pengumpulan data itu ada 4. Yang pertama input, proses, output, sama distribusi. Terus logika adalah hasil pertimbangan dari akal pikiran manusia yang diutarakan melalui kata-kata dan dinyatakan dalam bahasa. Algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk penghitungan atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara beruntun. Terus perencanaan program itu ada 7. 1 logika, 2 algoritma, 3 pseudokode, 4 penulis kode, 5 rilis, 6 debug, dan 7 pemeliharaan. Terus penerjemahan program. Nah, interpreter mengeksekusi kode sumber secara langsung. Terus compiler atau menerjemahkan program komputer dalam bahasa pemrograman tertentu menjadi bahasa pemrograman lain. Terus yang ketiga flowchart atau diagram alir. Terus pengenalan compiler Python. Kelebihan Google Colab adalah fasilitas compiler bahasa pemrograman Python. Terus duanya menyediakan 3 prosedur handal untuk keperluan machine learner. Terus yang itunya A. CPU Central Processing Unit, B. GPU Graphics Processing Unit, yang ketiga TPU Tensor Processing Unit. Terus cara menggunakan Google Colab itu satu, membuat folder di Google Drive, terus membuat notebook. Terus ketiga, kita harus buat file notebook baru terlebih dahulu dengan cara klik kanan ke dalam folder yang baru saja kita buat, terus pilih more, dan lalu klik opsi collaboratory. Terus yang keempat, setelah itulah baru fitur-fitur yang tersedia di dalam Google Colab dapat kita manfaatkan. Terus kedua, materi 2. Terus konsep bahasa pemrograman Python. A. Identifier suatu tanda yang mewakili nama-nama variabel. Ada 1 kombinasi angka, 2 huruf dan underscore. Terus yang kedua tidak dimulai dengan angka. Terus yang ketiga bukan keyword. Terus special character. Yang keempat case sensitive. Yang kelima diutamakan ditulis dalam format camel case. Terus ini tipe data count-nya. Tipe data adalah media memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi. Tipe data ada bound, string, integer, float, hexadecimal, complex, list, tuple, dan dictionary. Terus itu ada bound contohnya true and false. Terus penjelasan menyatakan benar true yang bernilai 1 atau salah false yang bernilai 0. Terus string ayo belajar Python menyatakan karakter kalimat tidak berupa huruf, angka, dan lain-lain, diapit atau tanda atau. Terus integer atau 25 atau 1209 menyatakan bilangan bulat.
Terus float 314 atau 0199 menyatakan bilangan yang mempunyai koma. Terus hexadesimal 9A atau 1D3 menyatakan bilangan dalam format heksa, bilangan berbasis 16 dan lain-lain. Terus materi 3, flowchart diagram alir. Ini ada arrow, connector, terus connector of page, display, terus terminator, input, output, proses, dan condition, dan preparation. Row itu sebagai penunjuk arah dan arus proses. Terus connector tuh untuk menyatukan beberapa row untuk mengumpulkan flowchart dalam satu halaman. Terus connector of page untuk mengumpulkan flowchart pada halaman yang berbeda. Terus display untuk menampilkan data ke monitor. Terus terminator itu sebagai simbol start end untuk memulai mengakhiri flowchart. Terus input untuk proses atau menerima atau mengeluarkan data. Terus proses untuk proses adalah untuk menulis proses yang diperlukan. Conditional discretion untuk menyatakan proses yang membutuhkan keputusan. Terus preparation untuk memberikan nilai awal. Terus percabangan, ada kondisi, ada assessmentnya tuh. Nah ini ini jika kondisi flash, terus jika kondisi true. Nah ini kondisi, ini statement kedua, ini statement kedua. Nah ini menguji satu buah kondisi. Nah yang ini menguji dua buah kondisi. Lanjut materi 4, perulangan. Perulangan atau juga sering dikenal dengan looping merupakan pernyataan atau instruksi yang diberikan kepada komputer agar ia mampu melakukan suatu, entah itu memproses data, menampilkan data, atau yang lainnya secara berulang. Dengan menggunakan perulangan, waktu yang dibutuhkan untuk membuat suatu program akan lebih singkat. Contohnya membuat program sederhana menampilkan angka 1 sampai 5. Perulangan for disebut counted loop, perulangan yang terhitung. Perulangan while disebut uncounted loop, perulangan yang tak terhitung. Terus perbedaannya, perulangan for bisa saja digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Terus perulangan while untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Contoh perintah perulangan, ada break digunakan sebagai kata kunci untuk menghentikan perulangan pada kondisi tertentu. Terus continue digunakan sebagai kata kunci untuk melanjutkan perulangan pada kondisi tersebut. Lanjut materi yang kelima, list. List merupakan suatu data yang menyimpan koleksi data tertentu secara terurut sekuensi. Cara membuat list data. List dapat dibuat seperti membuat variabel biasa, namun nilai variabelnya diisi dengan tanda-tanda kurang siku. Cara mengambil nilai listnya, list sama seperti array, list juga memiliki nomor indeks untuk mengakses data atau isinya. Nih ya, tanya merah, hijau, kuning. Seperti itu contohnya. Terus metode untuk menambahkan list, ada append item, menambahkan item dari belakang. Terus insert index item, menambahkan item dari indeks tertentu. Metode ini menghapus list, delete, dan remove. Nah materi 6 tuh function. Function atau fungsi adalah suatu perintah yang digunakan untuk mengolah data sehingga mendapatkan nilai baru, sehingga nilai tersebut bisa dipakai oleh fungsi produsen lain. Perintah berupa program kinetik yang dapat digunakan berulang-ulang. Terus kategori function, ada standar reference. Standar reference function, fungsi-fungsi yang telah disediakan oleh interpreter dalam file-file atau library-nya. Terus unsur define function, fungsi yang dibuat sendiri. Fungsi ini memiliki nama tertentu yang unik dalam programnya. Letaknya terpisah dari program utama dan biasa dijadikan satu ke dalam suatu library. Mendeklarasikan dan memanggil fungsi. Statement def digunakan untuk mendeklarasikan fungsi. Statement return digunakan untuk mengembalikan suatu nilai kepada bagian program yang memanggil fungsi. Terus struktur fungsi. Sebuah fungsi diawali dengan statement def, kemudian diikuti oleh nama fungsinya. Pernyataan def dipakai untuk mendeskripsikan fungsi. 2. Sebuah fungsi dapat memiliki daftar argumen, parameter, atau tidak. 3. Tanda titik
2 menandakan awal pendefinisian tubuh dari fungsi yang terdiri dari statement-statementnya. Terus statement return menandakan akhir dari pemanggilan fungsi yang akan mengirim suatu nilai balik kepada program yang memanggil fungsi tersebut. Pernyataan return dipakai untuk mengembalikan suatu nilai kepada bagian program yang memanggil fungsi. Statement return bersifat opsional. Artinya jika sebuah fungsi tidak memiliki statement return, maka sebuah fungsi tidak akan lanjut. Materi yang ketujuh, modul. File terpisah yang di dalamnya berisi kode, sprint, perintah dalam bentuk function atau bentuk lain yang dapat digunakan dalam pembuatan program. Terus yang kedua, library, pemerintah yang dapat dipanggil dan digunakan dalam proses pembuatan program. Yang kedua, fungsi itu ada 3, reusability, 3 maintainability, terus keempat simplicity. Terus langkah-langkah membuat file itu buat file modul dengan exit, terus menggunakan modul dengan menggunakan statement import. Terus function tambahan, function konfirmasi. Pada setiap aplikasi atau programan selalu membutuhkan sebuah konfirmasi yang berupa sebagai respon terhadap program itu sendiri. Respon yang digunakan akan dijadikan bahan sebagai dasar eksekusi selanjutnya. Contoh, pada aplikasi yang telah selesai digunakan telah memproses sebuah kegiatan, maka program akan menutup secara langsung. Ketika hal tersebut tidak terjadi, maka seluruh proses hasil eksekusi akan kembali seperti semula. Jika kita ingin agar proses tersebut terus berjalan, maka setelah proses dibutuhkan jeda, di mana jeda ini dapat kita manfaatkan menjadi sebuah pertanyaan konfirmasi yang jika direspon oleh user dan akan menentukan eksekusi selanjutnya. Terus materi 9, fungsi rekursif. Fungsi rekursif merupakan sebuah metode perulangan yang bersifat non-iterasi. Sifatnya rekursif karena ia memanggil dirinya sendiri sehingga menimbulkan efek perulangan. Perulangan ini bisa berhenti ketika kondisi tertentu tercapai, atau bisa juga bersifat tak terbatas, atau mungkin bahkan bisa menimbulkan error karena pemanggilan fungsi yang tak ada habisnya. Terus yang ke-10, manipulasi string. Manipulasi string merupakan salah satu bagian penting dari pemrograman karena sangat membantu untuk memproses data jenis numerik seperti nama, alamat, jenis kelamin, pekerjaan, deskripsi, dan banyak lagi. Beberapa fungsi Python untuk manipulasi string, yaitu len, digunakan untuk mengambil nilai substitution dan dari sebuah tipe data string. Terus split digunakan untuk mengambil nilai substitution dari sebuah tipe data string. Yang 3, join digunakan untuk menggabungkan list yang berisi string dan menjadikannya jadi satu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky dengan NPM 20764 dan 16158 akan melanjutkan presentasi saya pada matkul algoritma dan pemrograman. Ya, ini saya pertama kan 4 materi ya. Saya mengambil flowchart percabangan, terus flowchart function tambahan, sama flowchart sederhana, sama function. Nah, ini flowchart percabangannya ya. Terus star. Ini tadi saya sudah jelaskan di yang awal artinya apa. Star, masukkan angka, terus bilangan dibagi di 2, sisa dibagi 2, tidak, ganjil, iya, genap, terus end. Dan ini codingannya, bilangan input, masukkan bilangan, terus if bilangan 2 sama dengan 0, terus print, terus dalam kurung merupakan bilangan genap dan bilangan else, terus print merupakan bilangan ganjil. Jadi ada 2, ganjil dan genap. Ayo kita coba di codingannya. Oke. Nih, maaf. Bilangan bilangan in. Masukkan bilangan if
kita masukkan misalnya bilangannya genap, kita misalnya masukkan 2, enter. 2 merupakan bilangan genap. Jika ganjil di sini akan otomatis ganjil, misalnya 7. Maaf. Nah, 3 merupakan bilangan ganjil. Tadi ada sedikit trouble. Jadi kalau dia masukin angka ganjil, genap, keluarnya genap. Dan jika masukin ganjil, dia keluarnya ganjil di sininya nih di kode pengulangan. Lanjut, saya mengambil materi kedua adalah function tambahan. Fungsi konfirmasi pada setiap aplikasi atau program yang selalu membutuhkan sebuah konfirmasi yang berguna sebagai respon terhadap program itu sendiri. Respon yang diberikan akan dijadikan bahan sebagai dasar eksekusi selanjutnya. Contoh, pada aplikasi yang telah sesuai digunakan telah memproses sebuah kegiatan, maka program akan menutup secara langsung. Jika hal tersebut terjadi, maka seluruh proses hasil eksekusi akan kembali seperti semula. Jika tidak ingin agar proses tersebut terus berlanjut, maka setelah proses dibutuhkan jeda, di mana jeda ini dapat kita mau menjadi sebuah pertanyaan konfirmasi yang jika diproses alias user akan membutuhkan eksekusi selanjutnya. Jadi kayak gini maksudnya, ada di codingan biar kemana ini ya. Selanjutnya ini input, ini codingannya. Nah, ini codingannya lulus. Input, apakah kamu ikut ujian? Saya jawabannya iya. Terus nanti kita terus di sini terus apakah kamu lulus? Jawabannya iya. Nah, ini akan lulusnya tuh akan lulus apa enggak nih? Oke, kita coba aja dah biar. Apa kamu ikut ujian? Iya. Kita ya. Apa kamu lulus? Iya. Misalnya kalau kita ubah tidak. Kayak gitu. Jadi kayak yang tadi saya jelasin, jadi ini implementasinya pada codingannya. Lanjut, perkalian flowchart sederhana. Nah, ini kita bikin flowchartnya nih. Misal start, kan tadi saya udah jelaskan di materi sebelumnya, bulat itu apa, seperti itu apa, terus kotak itu apa, banyak apa, terus yang mulut itu apa. Jadi saya nggak usah jelasin lagi nih, kita langsung aja nih. Kita ada start, kita pilih 1 dan 2, 5 bukan 12 ya, 1 dan 2. Terus jawabnya 1 kali 2 2n gitu. Misalnya contoh programannya seperti ini. Misalnya input masukkan nilai A, program masukkan nilai A, kita misalnya masukin 2, enter, masukkan nilai B, dia akan mengalihkan bilangannya. Soalnya B nya tuh 2, dia akan mengalihkan bilangannya. Jadi 2 sama 2 jadi 4. Jadi gitu, sesuai yang tadi yang saya jelaskan tadi. Terus ini tambahan, saya mengambil materi function. Contoh codingannya ini ya. Function adalah set perintah yang digunakan untuk mengolah data sehingga mendapatkan nilai baru, sehingga nilai tersebut bisa dipakai oleh fungsi-fungsi lain. Perintah berupa program genetik yang dapat digunakan berulang-ulang. Contoh codingannya drive tambah A B, itunya A plus B, tambahannya 10,2, terus print C. Jadi contoh codingan ini jadi seperti ini. Tarar 12. Misalnya kita tulis ini 5, dia akan otomatis nambah 7. Jadi jadi seperti itu. Itulah materi yang saya jawabkan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum. Masih banyak kekurangan yang saya miliki. Saya mungkin tidak terlalu paham, tidak terlalu fasih untuk menerangkannya. Saya minta maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.